Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Hari itu matahari terasa terik, tapi angin sore yang berhembus di antara pepohonan kota membuat suasana agak tenang. Di ujung jalan kecil, terlihat seorang pria sederhana sedang merapikan bajunya di depan kaca spion motor. Namanya Raka, seorang tukang ojek online yang setiap hari berjuang keliling kota hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wajahnya tampak biasa saja, tapi di balik kesederhanaan itu ada tekad kuat dan hati yang tulus. Sejak beberapa bulan terakhir, hatinya tak pernah tenang. Semua karena seorang wanita yang telah lama ia kagumi, Maya, gadis cantik, sopan, berpendidikan, dan kebetulan anak dari seorang jenderal terkenal di kota mereka. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tak sengaja ketika Maya menjadi penumpangnya beberapa tahun lalu. Waktu itu Maya sedang terburu-buru ke kampus karena mobilnya mogok di jalan, dan Raka yang kebetulan lewat langsung menawarkan tumpangan. Dari situlah perkenalan mereka dimulai. Awalnya hanya obrolan ringan antara penumpang dan pengemudi ojek. Tapi dari hari ke hari, mereka jadi lebih dekat. Maya ternyata bukan tipe wanita yang sombong. Ia sering bercerita, tertawa, bahkan kadang curhat soal keluarganya yang terlalu menuntut. Raka mendengarkan dengan sabar, tak pernah menilai atau menyela. Ia hanya memberi nasihat sederhana, seperti hidup itu gak selalu tentang apa kata orang, tapi tentang apa yang bikin hati kamu tenang. Kalimat itu yang selalu Maya ingat. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin akrab. Raka selalu berusaha menjaga batas, tahu diri siapa dirinya. Tapi hatinya tidak bisa menolak rasa kagum pada Maya. Ia bukan hanya cantik, tapi punya hati yang lembut. Raka tahu, mencintai seseorang seperti Maya adalah hal mustahil bagi orang seperti dirinya. Tapi cinta kadang memang tak butuh alasan. Ia tumbuh begitu saja. 2 tahun berjalan, Raka tetap menjadi ojek online. Sementara Maya sudah lulus kuliah dan membantu bisnis kecil milik ibunya. Mereka masih sering berkomunikasi. Namun, sejak ayah Maya, Jenderal Wirawan, tahu bahwa putrinya sering berhubungan dengan seorang tukang ojek, suasana mulai berubah. Maya jadi lebih jarang membalas pesan, kadang beralasan sibuk. Raka bisa merasakannya, tapi ia tak pernah marah. Ia hanya berdoa agar semuanya berjalan baik. Hari itu, Raka akhirnya memutuskan sesuatu yang besar. Ia tahu ini mungkin gila, tapi ia ingin melamar Maya bukan karena ia merasa sudah pantas, tapi karena ingin menunjukkan ketulusan. 2 tahun terakhir ia menabung sedikit demi sedikit, menahan diri dari keinginan membeli motor baru atau pakaian bagus. Semua demi membeli cincin kecil untuk Maya. Cincin itu sederhana, tapi penuh arti. Ia ingin melamar bukan dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran. Pagi itu Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ia memandangi kemeja putih polos yang tergantung di lemari. Satu-satunya kemeja yang menurutnya pantas dipakai untuk acara penting. Disetrika dengan hati-hati, sepatu disemir hingga mengilat, rambut disisir rapi. Ia bahkan sempat bercermin lama, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil bergumam pelan, "Raka, kamu gak usah takut. Kamu datang bukan buat cari muka, tapi buat jujur soal perasaan kamu." Dengan membawa kotak kecil berisi cincin dan bunga mawar putih, Raka melaju ke rumah Maya dengan motornya. Jalan menuju rumah itu terasa panjang sekali. Setiap lampu merah seperti menguji kesabarannya. Di kepalanya, banyak pertanyaan berputar.
Apakah Maya akan menerimanya? Apakah keluarganya akan marah? Tapi di balik semua itu, ia hanya punya satu keyakinan. Kalau niatnya baik, pasti Tuhan bantu jalannya. Ketika tiba di depan rumah besar berpagar tinggi itu, Raka sempat ragu untuk mengetuk. Rumahnya sangat megah, jauh dari lingkungan tempat tinggalnya yang sederhana. Dari kejauhan, terdengar suara anjing penjaga menggonggong. Seorang satpam menghampirinya dengan tatapan curiga. "Maaf, Mas mau cari siapa?" tanya satpam itu agak ketus. "Saya mau bertemu dengan Maya," jawab Raka, sopan. "Dari mana?" "Saya temannya, dulu sering ngantar beliau waktu kuliah." Satpam itu menatap Raka dari atas ke bawah. Dari helm di tangan, sepatu berdebu, dan motor tuanya, jelas ia bukan orang kaya. Tapi setelah menelepon ke dalam dan mendapat izin, akhirnya gerbang besar itu terbuka perlahan. Langkah Raka terasa berat saat masuk ke halaman rumah yang luas. Ia melihat mobil mewah berjejer, taman rapi, dan rumah yang tampak seperti istana. Di teras, Maya muncul dengan wajah terkejut. "Raka," katanya pelan, seolah tak percaya pria itu benar-benar datang. "Iya, Mei, aku datang mau ngomong sesuatu yang penting," jawab Raka dengan senyum gugup. Maya tampak gelisah. "Raka, ini bukan waktu yang tepat. Ayah lagi di rumah dan beliau lagi gak mau diganggu. Tapi aku cuma sebentar, Mei. Aku janji." Belum sempat Maya menolak lagi. Dari dalam rumah, terdengar suara berat yang tegas. Siapa itu? Maya, seorang pria paruh baya muncul, mengenakan seragam rapi, dengan medali di dadanya. Tatapan matanya tajam, sorotnya penuh wibawa. Dialah Jenderal Wirawan, ayah Maya. "Ini, ya, temanku waktu kuliah," jawab Maya gugup. Raka segera menunduk, memberi hormat sopan. "Selamat siang, Pak. Saya Raka. Mohon maaf sudah datang tanpa kabar. Saya ingin menyampaikan niat baik." "Niat baik?" sang jenderal mengulang dengan nada dingin. "Niat baik apa?" "Dari seorang pengemudi ojek online datang ke rumah saya." Raka menelan ludah. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Tapi ia tetap menatap rendah, tidak menantang. "Saya datang untuk melamar Maya. Pak, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi niat saya tulus. Saya benar-benar mencintai anak Bapak dan ingin membahagiakannya." Sejenak, ruangan terasa hening. Hanya suara burung dari taman yang terdengar. Lalu, tawa keras memecah suasana. "Melamar?" sang jenderal tertawa sinis. "Kamu pikir siapa kamu berani melamar anak saya? Tukang ojek mau jadi menantu jenderal?" Raka terdiam. Ucapan itu seperti petir menyambar dadanya. Tapi ia berusaha tetap tenang. "Saya sadar saya tidak selevel, Pak. Tapi saya percaya kebahagiaan tidak diukur dari jabatan atau harta. Saya hanya ingin memohon izin agar bisa membuktikan diri kalau saya bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab." Wajah Jenderal Wirawan berubah dingin. "Kamu ini lucu. Dunia ini bukan tempat buat mimpi kosong. Kamu lihat diri kamu, pakaianmu, motormu. Kamu pikir kamu bisa kasih hidup layak buat anak saya yang terbiasa hidup serba cukup? Jangan mimpi, nak." Raka menunduk. Ia tidak bisa membalas. Ia tahu setiap kata sang jenderal memang benar dalam logika dunia. Tapi hatinya sakit bukan main. Maya yang berdiri di samping ayahnya hanya bisa menatap tanpa suara. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Di satu sisi, ia tahu Raka tulus. Tapi di sisi lain, ia takut pada ayahnya yang keras dan tegas. Melihat Maya diam, hati Raka semakin perih. Tapi ia tetap berusaha tersenyum. Meski matanya mulai berkaca-kaca. "Maaf, Pak. Maaf kalau saya lancang. Tapi kalau Bapak merasa saya nggak pantas, saya bisa mundur. Hanya saja, izinkan saya pamit dengan baik, tanpa kebencian." Sang jenderal menatapnya tajam. "Keluarlah sebelum saya suruh. Orang saya usir kamu dari sini."
Raka mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Sudah mau dengarkan saya sebentar." Ia berbalik, melangkah perlahan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya menolak pergi. Saat melewati Maya, ia menatapnya sekilas dan tersenyum kecil. "Jaga diri kamu baik-baik, Mei." Maya menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin menahan Raka, tapi keberanian itu tak muncul. Ia hanya bisa memandangi punggung pria yang berjalan menjauh dengan kepala tegak, walau hatinya remuk. Raka keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Di depan pagar, ia menatap kotak cincin di tangannya. Ia membuka pelan, memandangi cincin kecil itu di bawah sinar matahari. Cincin yang ia beli dengan penuh perjuangan. Ia tersenyum pahit. "Mungkin memang bukan buat dia," bisiknya lirih. Suara motor tuanya menggeram pelan saat ia menyalakan mesin. Tapi sebelum melaju, ia menatap rumah megah itu sekali lagi. "Aku akan buktikan," gumamnya dalam hati. "Aku akan buktikan kalau derajat manusia bukan ditentukan dari pekerjaan, tapi dari bagaimana ia memperjuangkan hidupnya." Hari itu, langit tampak mendung. Raka melaju dengan pandangan kosong. Hatinya hancur, tapi di balik itu ada bara kecil yang mulai menyala. Bara semangat untuk berubah. Ia tahu, dunia mungkin menertawakan mimpi orang kecil sepertinya. Tapi justru dari tawa itulah, ia akan menyalakan kekuatan besar. Sepanjang jalan pulang, kenangan tentang Maya terus berputar di kepalanya. Senyum hangatnya, suara lembutnya saat bercerita, dan mata teduh yang dulu sempat memberinya harapan. Tapi kini semua tinggal kenangan yang membuat dada sesak. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, Raka langsung duduk di depan motor tuanya. Ia memandangi motor itu lama, lalu tertawa getir. "Kamu satu-satunya teman setia gue ya," katanya lirih sambil menepuk jok motor. Hujan turun perlahan, menetes di wajahnya. Ia tak beranjak. Air hujan bercampur dengan air mata yang ia sembunyikan. "Gak apa-apa, Ra," bisiknya pada diri sendiri. "Hari ini kamu dihina, tapi besok kamu bakal berdiri. Kamu cuma butuh waktu." Dan dari situlah segalanya berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menulis sesuatu di kertas lusuh yang ia tempel di dinding kamarnya. "Kalau dunia menertawakanmu, jadikan itu bahan bakar untuk membuat mereka diam suatu hari nanti." Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu kapan waktunya. Tapi ia tahu satu hal. Hari ini ia jatuh, tapi besok ia akan bangkit dengan caranya sendiri. Dengan keringat dan kerja keras yang akan membuat dunia melihatnya bukan lagi sebagai tukang ojek biasa, tapi sebagai seseorang yang punya harga diri dan tekad baja. Malam semakin larut. Raka menatap langit dari jendela kecil kamarnya, berkata pelan, "Tuhan, kalau memang Maya bukan untukku, tolong jadikan luka ini alasan aku jadi orang yang lebih kuat. Aku gak mau dendam. Aku cuma mau berhasil tanpa harus nyakitin siapapun." Dan di balik cahaya bulan yang redup, ia tersenyum kecil. Sakitnya masih terasa, tapi di dadanya kini tumbuh kekuatan baru. Kekuatan seorang pria yang sudah terluka, tapi menolak menyerah. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Maya, hidup Raka terasa sangat berat. Setiap kali ia menyalakan motornya untuk bekerja, wajah Jenderal Wirawan terbayang jelas di kepalanya. Bersama tawa sinis dan kata-kata yang menusuk itu, "Tukang ojek mau jadi menantu jenderal?" Kalimat itu terus ternggeng-geng seperti gema yang tak mau hilang. Kadang ketika berhenti di lampu merah, Raka hanya bisa menatap kosong ke depan sambil menarik napas panjang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi bukan akhir dari segalanya. Tapi luka di hatinya terasa terlalu dalam untuk sembuh secepat itu. Hari-hari berlalu seperti biasanya, tapi semangatnya tak lagi sama. Ia bekerja dari pagi sampai larut malam, menjemput dan mengantar penumpang
tanpa banyak bicara. Ada kalanya ia berhenti di pinggir jalan hanya untuk menenangkan diri. Di bawah pohon rindang atau di depan warung kopi kecil, ia duduk sambil memandangi lalu lintas yang ramai. Dalam diam, pikirannya sibuk berdebat dengan dirinya sendiri antara menyerah dan tetap bertahan. Raka bukan tipe orang yang suka mengeluh. Ia selalu percaya kalau setiap kejadian punya maksud. Tapi kali ini, rasa sakitnya begitu nyata. Ia tak hanya kehilangan seseorang yang ia cintai, tapi juga harga dirinya seolah diinjak-injak. Namun entah kenapa, di tengah kesedihan itu, ada bara kecil di hatinya yang tak mau padam. Ia ingin bangkit. Ia ingin membuktikan bahwa hinaan yang ia terima suatu hari akan berbalik jadi penghormatan. Suatu sore yang mendung, setelah seharian penuh mengantar penumpang, Raka berhenti di pinggir jalan untuk meneduh. Hujan turun deras. Angin kencang membuat daun-daun beterbangan. Ia menepikan motor di bawah pohon besar dekat perempatan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara klakson mobil yang berbunyi terus-menerus. Ketika Raka menoleh, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di tengah jalan. Sepertinya mogok. Air hujan sudah membasahi seluruh kap mesinnya, dan pengemudinya tampak kebingungan. Tanpa berpikir panjang, Raka menaruh jaket hujan di kursi motor dan berlari ke arah mobil itu. "Pak, mobilnya kenapa?" teriaknya di tengah derasnya hujan. Pria di dalam mobil membuka jendela sedikit. Wajahnya sudah basah karena air hujan yang masuk dari celah kaca. "Saya nggak tahu, Mas. Tadi tiba-tiba mati pas lewat sini," katanya dengan nada panik. "Boleh saya bantu cek, Pak?" Pria itu mengangguk cepat. Raka segera membuka kap mesin dan memeriksa bagian dalamnya. Tangannya sudah terbiasa dengan mesin. Karena sejak kecil, ia sering membantu pamannya memperbaiki motor di kampung. Setelah beberapa menit, ia menemukan kabel yang longgar dan terminal aki yang kotor. Dengan tangan telanjang, tanpa sarung tangan, ia memperbaikinya pelen-pelen sambil menahan dingin hujan yang terus mengguyur. Sekitar 10 menit kemudian, Raka menutup kap mobil dan menyuruh pria itu mencoba menyalakan mesin. Sekali coba, suara mesin langsung menyala dengan sempurna. Pria itu tampak lega, tersenyum lebar. "Wah, kamu hebat juga, Mas. Saya udah hampir 1 jam di sini, gak ada yang mau bantu." Raka tersenyum tipis. "Ah, enggak, Pak. Kebetulan aja. Saya ngerti sedikit soal mesin." "Gak apa-apa. Yang penting, Bapak bisa jalan lagi." Pria itu membuka pintu dan keluar dari mobil. Wajahnya terlihat berwibawa, dengan pakaian rapi dan jam tangan mahal di tangannya. "Mas, kerja di mana?" tanyanya sambil menepuk bahu Raka. "Saya ojek online, Pak. Kadang juga bantu-bantu di bengkel kecil dekat pasar." "Oh, begitu. Namamu siapa?" "Raka." "Pak, Raka." Pria itu mengulang pelan, seolah mencoba mengingat. "Saya Dimas. Punya bengkel dan dealer di kota ini." "Kamu jujur ya? Soalnya tadi kamu bantu saya tanpa minta apa-apa." Raka tertawa kecil, agak canggung. "Nggak usah, Pak. Bantu orang kan gak harus selalu dibayar." Pak Dimas mengangguk pelan. "Zaman sekarang susah cari orang kayak kamu, Nak. Jujur dan niat baik udah jarang banget." Ia menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum. "Gimana kalau kamu kerja di tempat saya aja? Saya butuh orang yang rajin dan bisa dipercaya." Raka terdiam. Ia tidak menyangka pertolongan kecil di tengah hujan bisa membawanya pada tawaran sebesar itu. "Serius, Pak?" tanyanya ragu. Pak Dimas mengangguk mantap. "Besok datang aja ke bengkel saya. Bilang ke resepsionis, cari Pak Dimas, kita ngobrol di sana." Hujan mulai reda. Raka menatap langit, tersenyum penuh syukur. "Terima kasih, Pak. Saya bakal datang." Malam itu, Raka pulang dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian dengan keluarga Maya, ia merasa punya harapan baru.
Ia duduk di kamarnya yang kecil, menatap tulisan di dinding yang ia buat malam setelah dihina. Ia membaca lagi pelan-pelan. Kalau dunia menertawakanmu, jadikan itu bahan bakar untuk membuat mereka diam suatu hari nanti. Ia tersenyum kecil. Mungkin ini langkah pertama, Ra, gumamnya. Keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi, mengenakan kemeja bersih dan celana panjang yang ia setrika semalaman. Ia datang ke bengkel milik Pak Dimas yang ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di sana banyak karyawan, mesin besar, dan mobil-mobil mewah yang sedang diperbaiki. Raka menelan ludah. Agak gugup, ia memang terbiasa dengan bengkel kecil. Tapi tempat ini seperti dunia lain. Saat bertemu Pak Dimas, pria itu langsung menyambut hangat. Nah, Raka, saya udah tunggu. Mulai hari ini, kamu kerja di sini. Belajar dulu dari bawah, gak usah malu. Saya suka orang yang mau belajar. Raka menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Saya bakal kerja sebaik mungkin. Hari-hari pertama tidak mudah. Ia harus belajar banyak hal baru. Dari perbaikan mobil, cara melayani pelanggan, hingga manajemen stok suku cadang. Tapi Raka tidak pernah mengeluh. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Kadang ia makan seadanya hanya agar bisa menabung sedikit dari gajinya. Setiap kali tangannya kotor oleh oli, ia justru tersenyum karena tahu ini bagian dari perjuangan. Karyawan lain di bengkel awalnya memandangnya sebelah mata. Ada yang mencibir karena Raka dulunya hanya tukang ojek. Tapi waktu berjalan dan semua berubah. Raka selalu bersikap sopan, tidak pernah menolak pekerjaan, bahkan sering membantu rekan kerja tanpa diminta. Suatu ketika, ada pelanggan yang marah besar karena mobilnya belum selesai diperbaiki. Raka yang tidak tahu-manahu datang mendekat, menenangkan pelanggan itu dengan cara yang tenang dan sopan. Ia menjelaskan situasi dengan jujur, menawarkan solusi, dan bahkan membantu memperbaiki mobil itu sendiri hingga malam. Esoknya, pelanggan itu kembali ke bengkel dan memuji pelayanan Raka di depan Pak Dimas. Sejak hari itu, semua orang mulai menghormatinya. Raka perlahan menjadi teladan di tempat kerja. Ia tidak hanya dikenal rajin, tapi juga jujur dan bisa diandalkan. Pak Dimas semakin mempercayainya, bahkan sering mengajaknya makan siang untuk berdiskusi. Raka, kamu tahu nggak? Kata Pak Dimas suatu hari, orang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan banting. Saya lihat itu di kamu. Raka hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia teringat pada hinaan yang dulu diterimanya. Mungkin memang harus dilewati dulu jatuhnya, pikirnya, supaya tahu rasanya bangkit. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setiap pagi, Raka datang dengan semangat baru. Ia belajar banyak tentang bisnis otomotif. Mulai dari hal kecil, seperti cara mengatur jadwal perbaikan, hingga strategi pemasaran. Ia membaca buku-buku tentang kewirausahaan di waktu luangnya, menonton video edukasi di malam hari, dan tak segan bertanya kepada Pak Dimas setiap kali ada hal yang belum ia mengerti. Pak Dimas semakin kagum padanya. Dalam waktu 2 tahun, Raka bukan lagi mekanik biasa. Ia sudah dipercaya untuk mengelola satu cabang bengkel dan mengawasi beberapa karyawan. Sikapnya yang rendah hati membuat semua orang menghormatinya. Bahkan, pelanggan sering mencari Raka secara khusus karena tahu hasil kerjanya rapi dan jujur. Di saat yang sama, Raka mulai bisa membantu orang lain. Ia sering memberi pelatihan gratis untuk anak-anak muda di lingkungannya yang ingin belajar perbaikan motor. Dulu saya juga mulai dari nol, katanya kepada mereka. Kalau kalian punya semangat, kalian pasti bisa. Malam-malam panjang yang dulu ia habiskan untuk menahan tangis, kini berubah jadi malam penuh rasa syukur. Ia tidak lagi merasa kecil. Luka di masa lalu memang belum hilang sepenuhnya. Tapi kini ia tahu, luka itu justru sumber kekuatannya. Tanpa hinaan dari keluarga Maya, mungkin ia tidak akan punya keberanian sebesar ini untuk berubah.
Suatu sore, saat ia menutup bengkel, Pak Dimas menghampirinya. "Raka, minggu depan, saya mau buka cabang baru. Saya butuh orang yang bisa saya percaya buat ngelola." "Kamu? Siap?" Raka hampir tak percaya. "Saya, Pak." "Iya, kamu udah buktiin kalau kamu bukan cuma pekerja keras, tapi juga punya tanggung jawab." "Saya udah lama lihat itu." Raka menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya nggak nyangka bisa sejauh ini." Pak Dimas menepuk bahunya sambil tersenyum. "Ingat, Nak, kesuksesan itu bukan hadiah. Itu hasil dari luka yang kamu hadapi tanpa menyerah." Saat malam tiba dan bengkel sudah sepi, Raka duduk sendirian di depan pintu bengkel sambil menatap langit. Di pikirannya, ia teringat masa-masa ketika dirinya berdiri di depan rumah Maya, membawa cincin kecil dan hati penuh harapan. Ia masih bisa mendengar suara tawa sang jenderal, suara yang dulu menghancurkan kepercayaannya pada diri sendiri. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa sakit. Ia justru tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Pak, karena udah hina saya. Kalau bukan karena itu, saya nggak akan jadi seperti sekarang." Angin malam berhembus pelan, membawa kedamaian yang dulu tak pernah ia rasakan. Kini ia bukan lagi Raka si tukang ojek yang dipandang rendah. Ia sudah jadi seseorang yang punya arah, punya tujuan, dan yang paling penting, punya keyakinan bahwa kerja keras bisa mengubah segalanya. Dalam 2 tahun, hidup Raka berubah total. Ia bukan hanya mengubah nasibnya sendiri, tapi juga memberi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Dari luka yang dalam, lahir kekuatan yang luar biasa. Dan setiap kali ia melihat cermin, ia melihat bukan sekadar pria yang bekerja di bengkel, tapi seseorang yang berhasil menaklukkan rasa sakit dengan kerja keras dan kejujuran. Raka sadar, hidup belum berhenti di sini. Masih panjang jalan yang harus ia tempuh. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi merasa kecil. Ia sudah belajar bahwa orang yang diremehkan hari ini bisa jadi orang yang disegani besok, asalkan tidak berhenti berjuang. Dan malam itu, sebelum menutup matanya, Raka menatap langit lewat jendela kamarnya dan berbisik pelan, "Aku udah mulai jalan, Mei. Mungkin bukan jalan yang kamu pilih, tapi jalan yang Tuhan kasih buat aku buktikan diri." Dengan senyum tipis dan hati yang tenang, ia tertidur. Luka itu belum hilang, tapi kini luka itu bukan lagi beban. Luka itu telah berubah jadi semangat yang membara. Semangat seorang pria sederhana yang tidak lagi takut pada hinaan dunia. Hari itu udara terasa berbeda. Raka duduk di ruang kantornya yang kini jauh lebih luas dari kamar kos lamanya dulu. Di dinding tergantung foto-foto bengkel pertamanya yang dulu cuma beratap seng dan beralaskan tanah. Sekarang, ia punya 3 cabang bengkel di kota yang berbeda, belasan karyawan, dan sudah sering diundang ke acara otomotif sebagai narasumber muda sukses. Tapi di tengah kesibukannya itu, ada satu hal yang masih belum pernah ia temui lagi. Maya. Nama itu masih menempel di hatinya, seperti noda yang tak bisa hilang, meski waktu sudah berusaha menghapusnya. Siang itu, di tengah riuh suara mesin dan obrolan para montir, salah satu karyawannya datang menghampiri sambil membawa ponsel. "Pak, ini kayaknya kabar penting deh," katanya sambil menyerahkan layar. Raka melihat layar ponsel itu. Sebuah postingan dari akun berita sosial kota menampilkan foto Maya dalam balutan kebaya putih, tersenyum di samping seorang pria berbadan tegap dan berjas mahal. Di bawahnya tertulis, "Pernikahan mewah anak Jenderal Pratama dengan Arga, anak pejabat daerah, akan digelar minggu depan." Raka menatap lama foto itu. Dunia seakan berhenti sesaat. Tangannya mengepal tanpa sadar. Nafasnya berat, tapi senyumnya tetap muncul meski dipaksakan. "Oh, jadi akhirnya dia menikah juga," gumamnya pelan. Ia mengembalikan ponsel itu sambil berusaha tenang. "Nggak apa-apa, kabarin anak-anak suruh fokus kerja."
nggak usah pikirin gosip. Namun, setelah semua orang pergi, Raka duduk termenung. Ia memejamkan mata, mengingat kembali hari di mana ia melamar Maya dengan penuh harapan, tapi justru berujung hinaan. Ia masih bisa mendengar suara tawa sinis ayah Maya, juga tatapan malu campur takut di mata Maya saat itu. Semua itu datang kembali, seolah waktu memutar ulang semua kepedihan yang dulu ia kubur dalam-dalam. Malamnya, Raka pulang ke rumahnya yang sederhana namun rapi. Ia duduk di teras sambil menatap langit malam yang bertabur bintang. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang mulai dingin. Ia bergumam, "Kenapa ya? Rasa ini belum hilang juga, padahal aku udah ikhlas." Ia memegang cincin kecil yang dulu tak sempat ia berikan. Masih tersimpan rapi dalam kotak kayu kecil di laci. Ia buka pelan-pelan, menatap kilauan logam sederhana itu. Dulu aku pikir ini cukup buat bikin dia bahagia. Ternyata enggak. Beberapa hari setelah itu, kabar tentang pernikahan Maya makin ramai dibicarakan. Di media sosial, semua orang membicarakan kemewahan acaranya. Hotel bintang 5, ratusan tamu undangan pejabat, dan pesta yang dikabarkan menelan biaya miliaran rupiah. Setiap kali berita itu muncul, Raka berusaha mengalihkan perhatian, tapi hatinya terusik. Suatu malam, ia bertemu dengan Pak Dimas di kafe, tempat mereka biasa berdiskusi. "Kamu kelihatan gak fokus, Ra," ujar Pak Dimas sambil menatapnya tajam. "Ada masalah?" Raka menghela napas. "Gak ada, Pak. Cuma saya dengar Maya mau menikah." Pak Dimas mengangguk pelan. "Ah, Maya, yang kamu ceritain dulu itu ya, anak jenderal itu?" Raka mengangguk sambil tersenyum hambar. "Iya, Pak. Tapi saya nggak apa-apa kok. Cuma rasanya aneh aja. Dulu waktu saya datang ke rumahnya, saya dianggap nggak pantas. Sekarang saya udah bisa punya usaha, tapi malah dia yang akan menikah sama orang lain." Pak Dimas menatap Raka cukup lama sebelum berkata dengan nada tenang, "Raka, hidup bukan soal siapa yang dulu menertawakan kita. Hidup itu soal bagaimana kita berdiri saat semua orang gak percaya kita bisa. Kamu udah buktikan itu." Raka tersenyum tipis. "Saya tahu, Pak. Tapi kadang hati manusia gak semudah itu untuk benar-benar sembuh." Pak Dimas menepuk bahunya. "Mungkin kamu belum selesai dengan masa lalu. Tapi jangan sampai masa lalu itu nahan langkah kamu ke depan. Kalau memang kamu butuh ketenangan, datang aja ke pernikahannya. Bukan buat balas dendam, tapi buat nutup bab yang belum selesai." Saran itu membuat Raka terdiam. Ia menatap keluar jendela, melihat cahaya kota yang berkelap-kelip. Datang ke pernikahannya, pikirnya dalam hati. Ide itu terdengar gila, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam dirinya yang ingin melakukannya. Bukan untuk menunjukkan siapa dia sekarang, tapi untuk membuktikan bahwa ia benar-benar sudah berdamai dengan masa lalu. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Raka mencoba sibuk dengan pekerjaannya, tapi pikirannya terus berputar ke arah yang sama. Setiap kali melihat cermin, ia merasa seperti melihat dua versi dirinya. Raka yang dulu datang dengan cincin murahan dan kemeja lusuh, serta Raka yang sekarang dengan jas rapi dan keyakinan diri yang baru. Suatu sore, ketika Raka sedang memeriksa hasil kerja anak-anak bengkel, seorang tamu tak terduga datang. Seorang perempuan muda dengan pakaian formal dan wajah yang tidak asing baginya. "Raka?" ucapnya pelan. Raka menoleh. "Lia," katanya ragu. Lia adalah sahabat lama Maya yang dulu sering ikut nongkrong bersama mereka. "Wah, udah lama banget kita nggak ketemu." Lia tersenyum lembut. "Aku dengar kamu sekarang sukses banget, Ra. Aku seneng banget dengar kabar itu." Raka mengangguk sopan. "Iya, alhamdulillah. Cuma berusaha jalanin hidup aja." "Ada perlu apa ya, Li?" Lia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku datang bukan buat basa-basi. Ra, aku cuma pengen ngomong sesuatu tentang Maya."
Raka sedikit terkejut, tapi tetap tenang. Tentang Maya, Lia mengangguk. Iya, aku tahu ini bukan urusanku. Tapi aku cuma pengen kamu tahu kalau Maya nggak pernah bener-bener lupa sama kamu. Raka terdiam. Apa maksud kamu? Lia menarik napas panjang. Setelah kamu pergi waktu itu, Maya sempat nangis berhari-hari. Dia mau nyusul kamu. Tapi ayahnya marah besar. Dia dipaksa putus kontak sama kamu. Dan sekarang pun, dia sebenarnya nggak sepenuhnya bahagia. Pernikahan ini lebih karena tekanan keluarga. Raka menatap Lia lama. Kamu yakin? Lia mengangguk. Aku tahu kamu udah move on. Tapi aku cuma pengen kamu tahu kebenarannya. Kadang kita butuh tahu alasan kenapa sesuatu harus berakhir. Biar hati kita bisa benar-benar lepas. Setelah Lia pergi, Raka termenung lama di ruang kerjanya. Kata-kata Lia terus bergema di kepalanya. Jadi, Maya tidak benar-benar bahagia. Ia bukan menikah karena cinta, tapi karena tekanan. Malam itu, Raka duduk di depan meja kerjanya, menatap dokumen-dokumen yang belum sempat ia tanda tangani. Tapi pikirannya melayang jauh. Ia membayangkan Maya duduk di pelaminan dengan senyum yang mungkin dipaksakan. Ia tahu, ia tidak bisa berbuat banyak. Tapi hatinya terasa berat. Hari pernikahan Maya semakin dekat. Kota seakan ikut merasakan gegap gempitanya. Baliho besar terpampang di hotel tempat acara digelar. Semua orang sibuk membicarakan pesta yang katanya akan jadi pernikahan termegah tahun itu. Tapi bagi Raka, ini bukan sekadar pesta. Ini tentang lembar terakhir dari kisah yang pernah ia perjuangkan dengan sepenuh hati di malam sebelum pernikahan itu. Raka berdiri di depan cermin. Ia memakai jas hitam sederhana, berdasi abu-abu. Ia melihat dirinya sendiri dengan senyum tenang. Aku bukan datang untuk mengganggu, bisiknya pelan. Aku datang untuk menutup cerita lama. Ia mengambil kotak kecil berisi cincin lama itu, lalu memasukkannya ke dalam saku jasnya. Biar cincin ini tahu, lanjutnya, kalau akhirnya aku benar-benar bisa melepas. Namun di balik ketenangan wajahnya, dadanya berdebar hebat. Ia tahu, keesokan hari itu akan jadi hari yang sulit. Hari di mana ia harus melihat orang yang pernah ia cintai duduk bersanding dengan pria lain. Tapi juga hari di mana ia akan benar-benar mengakhiri masa lalunya. Dan dalam diam, entah kenapa, ada bisikan kecil di dalam hatinya yang berkata, belum tentu semua akan berjalan seperti yang kamu kira. Raka, kadang takdir punya cara sendiri buat bikin semua orang terdiam. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Raka baru saja selesai memeriksa laporan keuangan bengkel cabang barunya ketika sekretarisnya datang sambil membawa sebuah amplop putih yang tampak elegan. Di pojoknya ada segel emas bertuliskan nama pengirim. Pak, ini kurir barusan antar surat untuk Bapak, ucapnya sambil menyerahkan amplop itu. Raka menerima surat itu dengan raut penasaran. Ia menatap tulisan yang tercetak rapi di depan amplop. Kepada Bapak Raka Saputra. Hurufnya indah, tegas, dan di bawahnya tertera dua nama yang membuat napasnya tertahan. Maya dan Arga. Tangannya sempat gemetar. Ia menatap amplop itu lama, seolah takut membukanya. Serius, mereka kirim undangan ke aku? Gumamnya pelan. Ia duduk, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka perlahan amplop itu. Isinya sebuah undangan pernikahan berdesain mewah dengan warna krem dan emas yang elegan. Di bagian tengah, tertera tulisan tebal dengan penuh rasa syukur. Kami mengundang Bapak Raka Saputra untuk menghadiri acara pernikahan kami. Maya Pratama dan Arga Wiratama. Raka membaca kalimat itu berulang kali, seperti tak percaya. Kenapa harus aku yang diundang? Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu masa lalu itu. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Ia memandangi undangan itu dalam diam. Dalam hatinya,
Terjadi pertempuran yang rumit. Ada bagian dirinya yang ingin merobek undangan itu, membuangnya, dan melupakan semuanya. Tapi ada juga bagian lain yang justru ingin datang. Bukan karena masih berharap, tapi karena ia ingin menuntaskan sesuatu yang lama tertunda. Malam itu, Raka duduk di teras rumahnya sambil menatap undangan itu di tangannya. Untuk apa mereka undang aku, pikirnya. Apa cuma formalitas atau mereka sengaja? Ia tersenyum miris, mengingat dulu bagaimana ia pernah berdiri di depan ayah Maya dengan penuh keberanian hanya untuk berakhir dengan hinaan. Dan sekarang mereka malah mengundangnya ke pesta pernikahan mereka. Dunia memang lucu. Ia merenung lama. Kata-kata Pak Dimas sempat terngiang di kepalanya. Datanglah, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menutup bab lama. Dan malam itu juga, Raka memutuskan, baiklah, aku akan datang. Tapi bukan sebagai Raka yang dulu. Aku akan datang sebagai diriku yang sekarang. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mengirim pesan singkat ke Pak Dimas. Pak, saya dapat undangan dari Maya dan Arga. Saya berniat datang. Tak lama kemudian, balasan datang. Bagus, Ra. Datanglah dengan tenang. Kadang menghadapi masa lalu adalah cara terbaik untuk membuktikan kedewasaan kita. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti ujian batin bagi Raka. Di luar, ia tampak tenang dan sibuk seperti biasa. Tapi di dalam, pikirannya terus dipenuhi bayangan masa lalu. Ia membayangkan bagaimana nanti jika benar-benar bertemu. Maya, bagaimana tatapan mata itu akan bertemu lagi setelah bertahan-tahan terpisah tanpa satupun penjelasan yang jelas. Malam sebelum hari-hari, Raka mempersiapkan segalanya. Ia membuka lemari, menatap deretan jas yang tergantung rapi. Tangannya berhenti pada satu jas hitam polos dengan potongan sederhana. Ini cukup, ucapnya pelan. Ia tak ingin terlihat mencolok, tapi juga tak ingin tampak murahan. Ia ingin datang dengan wibawa, tapi tetap rendah hati. Di meja kerjanya, ia meletakkan sebuah benda kecil. Cincin lama yang dulu ia simpan dalam kotak kayu. Ia menatapnya lama, lalu memasukkannya ke dalam saku jasnya. Bukan untuk dia, gumamnya, tapi untuk mengingat siapa aku dulu dan sejauh mana aku sudah melangkah. Keesokan paginya, Raka berangkat lebih awal. Ia mengendarai mobil hitam barunya, sederhana tapi elegan. Di sepanjang jalan menuju hotel tempat pernikahan digelar, pikirannya campur aduk. Sesekali ia tersenyum, sesekali wajahnya tampak murung. Lucu ya, gumamnya sambil menatap kaca depan. Dulu aku cuma bisa antar penumpang ke hotel ini. Sekarang, aku datang sebagai tamu undangan. Sesampainya di hotel, suasananya sudah ramai. Parkiran penuh dengan mobil-mobil mewah. Dan di depan pintu masuk, berdiri papan bunga raksasa dari berbagai instansi dan pejabat. Suara musik lembut terdengar dari dalam. Bercampur dengan tawa dan percakapan para tamu, Raka turun dari mobil, merapikan jasnya, dan berjalan perlahan ke arah pintu utama. Beberapa tamu menatapnya sekilas. Sebagian mengenalnya, sebagian hanya mengira ia salah satu tamu penting karena pembawaannya tenang dan berwibawa. Ia menatap ke dalam ruangan, melihat dekorasi megah dengan lampu kristal dan bunga putih yang menjuntai di langit-langit. Saat langkahnya masuk ke aula, hatinya berdetak lebih cepat. Di ujung ruangan, di atas panggung, berdirilah sepasang pengantin dengan senyum yang tampak sempurna. Maya, dalam balutan gaun putih elegan, terlihat memukau. Arga di sampingnya memakai jas abu-abu yang tampak serasi. Semua mata tertuju pada mereka. Raka menatap pemandangan itu lama. Ia tidak tahu harus merasa apa, antara bahagia, lega, dan sedikit perih yang tak bisa dijelaskan. Tapi ia tetap melangkah maju. Beberapa tamu yang mengenalnya datang menyapa. Wah, Raka ya, lama nggak ketemu. Sekarang keren banget. Salah satu dari mereka berkata.
Raka hanya tersenyum sopan. Terima kasih, Pak. Setelah menyalami beberapa orang, Raka berdiri agak di belakang, memilih tidak mencolok. Namun saat ia hendak berbalik menuju meja minuman, pandangannya bertemu dengan seseorang. Maya, waktu seakan berhenti. Maya menatapnya dengan mata yang membesar karena kaget. Senyum di wajahnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi tak percaya. Raka membalas dengan senyum kecil dan sedikit anggukan sopan. Arga yang berdiri di sampingnya tampak bingung melihat perubahan ekspresi Maya. "Kenapa sayang?" tanyanya pelan. Maya buru-buru menggeleng, berusaha tersenyum lagi. "Nggak apa-apa," jawabnya singkat, meski hatinya berguncang hebat. Selama acara berlangsung, Raka tetap menjaga jarak. Ia ikut memberikan selamat seperti tamu lainnya. Tapi tatapan Maya tak bisa lepas dari dirinya. Setiap kali pandangan mereka bertemu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di mata keduanya. Semacam rasa kehilangan yang lama, terpendam ketika tiba giliran Raka naik ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat. Suasana terasa lebih hening dari sebelumnya. Beberapa tamu memperhatikan dengan rasa ingin tahu, terutama ayah Maya yang langsung mengenalinya. "Kamu?" katanya pelan tapi tajam. Raka menunduk hormat. "Selamat, Jenderal." "Selamat juga untuk Maya dan Mas Arga." Suaranya tenang, tanpa sedikit pun nada sarkasme. Ia menjabat tangan Arga, lalu menatap Maya sekilas. "Semoga kalian bahagia." Maya menatapnya lama. Matanya tampak berkoka-koka tapi ia menahan diri. Raka tersenyum kecil, lalu melangkah turun dari pelaminan dengan tenang. Tapi suasana di sekeliling terasa berbeda. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Sebagian tampak mengenal siapa Raka sebenarnya. Pria yang dulu pernah diusir dari rumah sang jenderal. Arga sempat bertanya pelan pada Maya, "Itu siapa, Mei? Kenapa semua orang kayak tahu dia?" Maya hanya menjawab lirih, "Dia seseorang dari masa laluku." Acara terus berjalan. Tapi sejak kedatangan Raka, suasananya tak lagi sama. Beberapa orang mulai menghampirinya, bertanya kabar, dan sebagian bahkan memuji kesuksesannya sekarang. "Saya dengar Bapak punya bengkel besar ya? Hebat banget," kata salah satu tamu pejabat sambil menepuk bahu Raka. Raka hanya tersenyum sopan. "Alhamdulillah, cuma usaha kecil Pak." Tapi dalam hati, ia merasa campur aduk. Ia tak datang untuk pamer, tapi dunia tampak ingin menunjukkan sendiri siapa dirinya sekarang. Menjelang sore, acara mulai tenang. Raka memutuskan untuk keluar sejenak ke taman belakang hotel. Ia duduk di bangku taman, menatap langit senja yang mulai berubah oranye. Udara sore terasa menenangkan. Namun tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Ia menoleh, dan Maya berdiri di sana. "Raka?" ucapnya pelan. Raka tersenyum. "Hai Maya, selamat ya, kamu kelihatan bahagia." Maya menunduk, menahan napas sejenak. "Aku nggak nyangka kamu datang." Raka tertawa kecil. "Aku juga nggak nyangka diundang." Keduanya terdiam, hening beberapa detik. Hanya suara angin dan daun yang bergoyang pelan. "Aku minta maaf," kata Maya tiba-tiba. "Waktu itu aku pengecut. Aku nggak bisa bela kamu di depan Papa. Aku nyesel banget, Raka menatapnya lembut. "Udah Mei, nggak perlu minta maaf. Aku udah maafin sejak lama." Maya menggeleng pelan. "Tapi aku harus bilang, aku nggak pernah benci kamu. Aku cuma takut." Raka menarik napas panjang. "Aku ngerti, kadang kita nggak bisa lawan takdir, tapi aku seneng lihat kamu akhirnya nemuin jalan kamu sendiri." Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau waktu bisa diulang, aku pengen..." Raka memotong lembut. "Nggak usah diulang, Mei. Aku udah cukup bahagia sekarang. Mungkin memang begini jalan yang harus kita jalani." Keduanya kembali diam, hening tapi hangat. Raka lalu berdiri, menepuk bahu Maya pelan. "Selamat ya. Ya, jaga diri baik-baik."
Dan, makasih, udah undang aku. Maya hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Raka berjalan pergi, meninggalkan taman itu dengan langkah pelan namun pasti. Sore itu, ketika ia melangkah keluar dari hotel, Raka merasa beban lama di dadanya perlahan hilang. Ia menatap langit senja yang kini mulai temaram dan berkata dalam hati, akhirnya selesai juga. Aku udah bisa benar-benar lepas. Namun, ia tak tahu bahwa pertemuan singkat itu belum benar-benar mengakhiri semuanya. Karena kadang, perasaan yang sudah lama tertidur bisa kembali hidup hanya dengan satu tatapan. Dan takdir sepertinya masih menyiapkan kejutan untuk membuat semua orang terdiam. Hari itu akhirnya tiba. Udara pagi terasa berbeda, seolah seluruh kota ikut berdebar. Di hotel megah di pusat kota, karpet merah terbentang panjang, dipenuhi bunga putih dan lampu gantung yang berkilau. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Mobil-mobil mewah berjejer di parkiran, suara musik lembut mengalun dari dalam aula, dan senyum para tamu seolah tak ada yang bisa menodai suasana bahagia itu. Namun di tengah gegap gempita itu, ada satu sosok yang datang tanpa banyak suara. Raka dengan setelan jas hitam, sederhana, dan wajah tenang. Ia melangkah perlahan menuju pintu aula. Setiap langkahnya terasa berat, tapi mantap. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop putih kecil, berisi ucapan selamat yang ia tulis sendiri semalam. Ketika Raka memasuki aula, suasana yang semula ramai mendadak berubah. Suara tawa para tamu perlahan mereda, obrolan berhenti, dan beberapa pasang mata mulai beralih ke arah pintu. Mereka melihat sosok yang dulu pernah menjadi bahan elok-olok sebagian orang di kota itu. Tapi kini tampil begitu berwibawa, berkarisma, dan penuh percaya diri. Raka tidak peduli dengan pandangan itu. Ia hanya berjalan dengan langkah tenang menuju deretan kursi tamu. Tapi sebelum sempat duduk, suara musik berhenti dan seseorang berbisik di panggung. Itu kan Raka? Maya yang sedang memegang buket bunga di pelaminan spontan menoleh. Begitu matanya menangkap sosok itu, napasnya langsung tersangkut di tenggorokan. Gelas champagne di tangannya hampir terjatuh. Ia menatap lekat-lekat, memastikan kalau yang dilihatnya bukan halusinasi. Tapi tidak salah lagi, itu Raka. Raka yang dulu datang ke rumahnya dengan baju lusuh dan sepatu bekas, kini berdiri gagah dengan jas hitam dan senyum tenang. Aura yang dulu sederhana kini berubah menjadi ketenangan yang membuat orang di sekitarnya terdiam. Arga yang berdiri di samping, Maya menyadari perubahan ekspresi calon istrinya. Ia mengikuti arah pandangan Maya, lalu matanya mengecil tajam. Oh, katanya pelan namun penuh sindiran. Jadi kamu masih sempat datang ya? Raka tersenyum tipis. Iya mas, saya datang karena diundang. Nggak mungkin saya menolak undangan dari orang yang pernah saya kenal. Arga menyilangkan tangan di dada. Nada suaranya mulai meninggi. Lucu juga ya, tukang ojek berani datang ke pernikahan anak pejabat. Kamu nggak malu? Atau mau cari perhatian? Beberapa tamu langsung berbisik-bisik. Suasana mulai tegang. Maya menatap Arga dengan cemas, mencoba menenangkan. Tapi Arga sudah terlanjur terbakar ego. Raka tetap tenang, tatapannya lembut, tidak sedikit pun menunjukkan kemarahan. Benar Mas Arga, dulu saya cuma tukang ojek, tapi saya datang bukan untuk ganggu siapapun. Saya cuma mau ngucapin selamat. Enggak, lebih. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Tidak meninggi, tapi mengandung wibawa yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang mendengar mulai memperhatikan lebih serius. Mereka mengenal nama Raka bukan sebagai tukang ojek lagi, tapi sebagai pengusaha muda yang sukses di bidang otomotif. Sering muncul di berita lokal karena kisah perjuangannya yang menginspirasi banyak anak muda. Salah satu tamu, seorang pria paruh baya,
berbisik ke temannya. Itu Raka Saputra kan, yang punya bengkel besar Raka. Motor Group, aku pernah lihat dia di berita, yang katanya dulu tukang ojek, terus bantu banyak pemuda miskin dapat kerjaan itu, sahut yang lain. Iya, itu dia, gila. Sekarang malah datang ke pernikahan anak jenderal. Suara bisikan itu menyebar cepat di antara para tamu. Dan dalam waktu singkat, banyak yang mulai menatap Arga dengan tatapan berbeda. Bukan lagi kagum, tapi heran. Arga mulai gelisah. Ia merasa suasana tak lagi menguntungkannya. Hebat ya, katanya sinis. Jadi sekarang kamu pengusaha? Wah, dunia memang aneh. Raka tertawa kecil, tetap sopan. Saya cuma orang biasa yang beruntung, Mas. Tapi kalau saya boleh jujur, keberuntungan saya datang dari hinaan dulu. Karena waktu itu, saya disadarkan kalau harga diri itu bukan ditentukan oleh pekerjaan. Kata-kata itu seperti pisau halus yang menyentuh setiap orang di ruangan itu. Suara tepuk tangan kecil terdengar dari salah satu sudut, lalu disusul oleh beberapa orang lainnya. Maya menatap Raka dengan mata bergetar, antara kagum dan sedih. Arga memerah wajahnya, merasa kehilangan kendali. Ayah Maya, Jenderal Pratama, yang duduk di kursi depan, menatap Raka lama. Wajahnya tegas, tapi matanya tampak sedikit melunak. Ia masih ingat betul pemuda ini. Pemuda yang dulu datang dengan niat baik, tapi malah ia hina mentah-mentah. Raka menunduk hormat ke arah sang jenderal. Selamat, Pak. Saya doakan semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan dan berkah. Terima kasih sudah mengundang saya. Semua orang diam. Tidak ada nada sinis, tidak ada dendam, hanya ketulusan dalam kata-kata. Raka, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi hening, penuh hormat. Jenderal Pratama menatapnya lagi, lama, lalu berkata pelan tapi terdengar jelas. Kamu sudah jauh berubah, Nak. Saya minta maaf atas sikap saya dulu. Kalimat itu membuat semua tamu terkejut. Maya menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Arga menatap ayah mertuanya dengan wajah bingung. Tak percaya bahwa seorang jenderal sekeras itu bisa mengucapkan maaf di depan banyak orang. Raka tersenyum tulus. Saya nggak pernah menyimpan marah, Pak. Justru saya berterima kasih. Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin saya nggak akan berusaha sejauh ini. Suasana berubah mengharukan. Beberapa tamu menatap Raka dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Arga tampak kalah, bukan karena harta, tapi karena wibawa. Sementara Maya menatap Raka dengan mata yang tak bisa berbohong. Ada rasa bangga, juga penyesalan yang begitu dalam. Acara terus berlanjut, tapi percakapan tadi meninggalkan jejak kuat di benak semua orang. Banyak tamu yang mendekati Raka, sekadar menyalami dan memberi pujian. Mas Raka, saya salut banget sama perjuanganmu. Luar biasa. Mas, jarang ada orang yang bisa setegar itu. Saya doain rezeki kamu makin lancar. Mas, Raka hanya tersenyum sopan, menerima setiap ucapan tanpa kesombongan. Dalam hatinya, ia merasa ringan. Semua luka lama yang dulu ia bawa seakan perlahan sembuh. Namun di tengah semua itu, Maya mendekat dengan langkah pelan. Ia berdiri beberapa meter dari Raka, menatapnya tanpa kata. Raka menyadarinya, lalu melangkah maju. Mereka berdiri berhadapan di tengah taman kecil di samping aula. Tempat lampu-lampu gantung memancarkan cahaya lembut. Maya, ucap Raka pelan. Aku senang bisa lihat kamu hari ini. Aku benar-benar tulus. Maya menatapnya. Suaranya bergetar. Raka, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku malu, tapi juga terharu. Kamu datang bukan buat pamer, tapi buat tunjukin kalau kamu udah menang dengan caramu sendiri. Raka menggeleng perlahan. Aku nggak datang buat menang atau kalah. Mei, aku datang buat pamit. Dulu aku nggak sempat pamit dengan tenang.
Sekarang, aku bisa. Maya menatapnya lama. Air matanya kembali menetes. Kamu tahu nggak? Aku nggak pernah bener-bener bahagia setelah kejadian itu. Aku terus mikirin kamu, tapi aku takut. Takut ngecewain papa. Takut semuanya berantakan. Raka menghela napas. Aku tahu, tapi jangan salahkan dirimu. Semua orang punya keputusan yang harus diambil. Meski kadang gak sesuai sama hati. Maya menatapnya, suaranya pelan. Aku bangga sama kamu, Ra. Kamu udah buktiin kalau orang baik selalu bisa bangkit. Raka tersenyum hangat. Terima kasih. Terima kasih. Tapi aku cuma ngelakuin apa yang aku bisa. Ia membuka saku jasnya, mengeluarkan kotak kecil, dan memperlihatkan cincin sederhana di dalamnya. Dulu, aku bawa ini buat kamu. Tapi sekarang, aku sadar cincin ini bukan simbol cinta gagal, tapi simbol perjuangan. Aku simpan, bukan buat kenangan, tapi buat pengingat kalau semua yang aku capai bermula dari hati yang tulus. Maya menatap cincin itu lama, lalu menutup mulutnya, menahan tangis. Boleh? Aku lihat, tanyanya pelan. Raka menyerahkannya. Maya menatap cincin itu dengan senyum sedih. Sederhana, tapi bermakna. Raka mengangguk. Seperti hidup sederhana, tapi kalau dijalani dengan tulus, hasilnya bisa luar biasa. Hening sejenak, hanya suara angin yang berhembus di antara mereka. Akhirnya, Raka berkata pelan, "Aku pamit ya, Mei. Bahagialah dengan caramu." Maya menatapnya, menelan kata-katanya sendiri. "Terima kasih udah datang, Raka. Kamu gak tahu betapa berarti kehadiranmu hari ini." Raka tersenyum, lalu berjalan pergi. Maya berdiri, memandangi punggungnya yang perlahan menjauh, dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar kehilangan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Di sisi lain, Arga yang memperhatikan dari kejauhan hanya bisa diam. Ia tahu, dalam diamnya Raka ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari semua harta dan status yang ia punya, kehormatan, ketulusan, dan kebesaran hati. Malam itu, Raka keluar dari aula dengan langkah ringan. Di luar, langit dipenuhi bintang. Ia menatap ke atas sambil tersenyum lega. Akhirnya, gumamnya, semua sudah selesai. Tapi dunia belum selesai dengannya. Karena keesokan harinya, nama Raka viral di media sosial. Video dirinya menyalami sang jenderal dan menerima permintaan maaf di depan banyak tamu tersebar luas. Judulnya, "Tukang ojek yang dulu dihina, kini bikin semua tamu pernikahan terdiam." Dan dari situ, semua orang tahu, tidak ada yang lebih berharga dari harga diri dan kerja keras. Karena seseorang yang dulu diremehkan, bisa menjadi alasan kenapa orang lain belajar tentang arti ketulusan yang sesungguhnya. Suasana aula pernikahan itu kini terasa berbeda dari sebelumnya. Musik yang tadinya mengalun lembut kini berhenti, seolah seluruh udara ikut menahan napas. Lampu-lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya lembut ke wajah-wajah tamu yang menatap ke arah panggung, di mana pasangan pengantin berdiri dengan senyum kaku dan di mana seorang pria dengan jas hitam sederhana baru saja melangkah maju. Pria itu adalah Raka. Langkahnya mantap, pelan, namun mengandung wibawa yang membuat semua mata terpaku padanya. Tidak ada lagi jejak pemuda lusuh yang dulu datang dengan motor tuanya untuk mengantarkan cinta dan harapan. Kini yang berdiri di hadapan mereka adalah sosok yang matang, yang memancarkan ketenangan dan kekuatan dari dalam dirinya. Pembawa acara yang tadi mempersilakan para tamu untuk memberikan ucapan pernikahan tertegun sejenak. Bahkan mikrofon di tangannya nyaris bergetar karena tegang. Tapi Raka hanya mengangguk sopan, mengambil mikrofon itu dengan senyum kecil yang menenangkan. "Terima kasih," ucapnya pelan, tapi jelas. Suaranya bergema ke seluruh ruangan, tak ada yang berani bersuara.
Bahkan bunyi piring atau gelas pun tak terdengar. Semua menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibir pria itu. Raka menatap ke arah Maya. Tatapannya tidak marah, tidak menuntut. Hanya penuh ketulusan dan ketenangan. Senyum tipis di bibirnya membuat Maya nyaris tak mampu menahan air matanya. "Dulu," ujar Raka, memulai, "saya pernah datang ke rumahmu dengan niat yang tulus. Saya bawa harapan, bukan ambisi. Saya datang bukan karena harta, tapi karena saya percaya cinta yang sederhana bisa bertahan, asal dua hati saling menghargai." Beberapa tamu menelan ludah. Suasana terasa semakin menegangkan. Arga berdiri kaku di samping Maya. Matanya menatap tajam, tapi tak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan. Raka melanjutkan, "Tapi waktu itu, saya ditolak, dihina, dibilang gak pantas. Katanya, orang seperti saya gak layak berdiri di depan keluarga sebesar itu. Saya tahu, saya cuma tukang ojek, tapi yang gak pernah orang tahu, saat saya pulang malam itu, saya gak bawa rasa marah, saya bawa pelajaran." Kata-katanya seperti menembus dinding-dinding hati orang-orang di ruangan itu. Maya menggigit bibirnya, menahan tangis. Sang jenderal yang duduk di kursi kehormatan menunduk pelan. "Pelajaran itu berat," lanjut Raka dengan nada tenang. "Saya harus jatuh berkali-kali. Saya harus bertahan di panas, di hujan, di malam-malam di mana perut lapar, tapi mimpi gak boleh padam. Saya belajar kalau harga diri bukan dari pakaian yang kita pakai, tapi dari bagaimana kita berdiri setelah dijatuhkan." Beberapa tamu mulai menyeka mata. Bahkan pelayan di sudut ruangan tampak berhenti sejenak, tertegun mendengar setiap kalimat yang keluar dari mulut pria itu. Raka tersenyum samar. "Hari ini, saya datang bukan untuk membuka luka lama. Saya datang untuk menutupnya. Karena saya sadar, kalau bukan karena penolakan itu, saya nggak akan pernah belajar apa arti perjuangan dan ketulusan. Kalau bukan karena hinaan itu, saya nggak akan punya alasan untuk bangkit." Ruangan benar-benar hening. Semua tatapan kini tertuju pada Raka. Tapi bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan rasa hormat yang mendalam. Dan untuk itu, ucapnya lagi, menatap Maya dan Arga secara bergantian. "Saya cuma mau bilang, terima kasih." Satu kata sederhana, tapi menggetarkan. Maya menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Arga menggenggam mikrofon kecil di tangannya, tapi tak bisa mengucap apapun. Sementara Jenderal Pratama, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang keras dan tegas, perlahan bangkit dari kursinya. Semua mata beralih padanya. Jenderal berjalan pelan ke arah Raka. Langkahnya berat, tapi penuh makna. Ketika akhirnya ia berdiri di hadapan Raka, suasana berubah menjadi lebih haru. Ia menatap pemuda itu lama, sebelum akhirnya mengangkat tangan dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar, "Nak Raka, saya yang seharusnya berterima kasih. Dulu, saya salah menilai kamu. Saya menilai dari tampilan luar, bukan dari hati. Dan itu kesalahan terbesar saya sebagai manusia." Raka menunduk hormat. "Gak apa-apa, Pak. Pak, semua orang berhak salah. Yang penting, kita mau belajar dari kesalahan itu." Mata sang jenderal memerah. Ia menarik napas panjang dan, di depan seluruh tamu, ia merangkul Raka. "Kamu telah ajarkan saya arti kehormatan sejati. Terima kasih, Nak." Detik itu juga, aula yang semula sunyi pecah oleh suara tepuk tangan. Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan tulus dari ratusan tamu yang menyaksikan momen luar biasa itu. Suara isakan kecil terdengar dari beberapa wanita, sementara para pria hanya bisa mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. Maya menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. Arga hanya menatap kosong, seolah seluruh keangkuhan yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Raka melepas pelukan sang jenderal,
lalu kembali menatap Maya. Saya doakan kalian berdua bahagia. Semoga rumah tangga ini jadi tempat di mana cinta bukan lagi tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih tulus. Kata-kata itu menghujam langsung ke dada Maya. Ia menatap Raka, bibirnya bergetar, ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tertahan oleh emosi yang membuncah. Raka lalu menyerahkan mikrofon kembali ke pembawa acara. Ia menunduk sopan, memberi salam kepada semua tamu, lalu melangkah turun dari panggung. Setiap langkahnya diiringi tatapan kagum dan hormat dari semua orang di ruangan itu. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi tawa merendahkan. Hanya penghormatan mendalam kepada pria yang pernah diremehkan, tapi kini berdiri sebagai simbol keteguhan dan kebesaran hati. Di tengah perjalanan menuju pintu keluar, seorang pria tua menghampirinya. Ia adalah Pak Dimas, orang yang dulu memberi Raka kesempatan pertama di bengkel. "Kamu luar biasa, Nak," katanya sambil menepuk bahu Raka. "Hari ini kamu bukan cuma mengangkat nama sendiri, tapi kamu ajarkan semua orang di sini tentang harga diri." Raka tersenyum hangat. "Saya cuma ngelakuin yang harus saya lakuin, Pak. Hidup gak perlu balas dendam. Cukup buktikan kalau kita bisa jadi lebih baik tanpa menyakiti siapapun." Pak Dimas mengangguk bangga. "Kamu sudah jadi orang besar, Raka. Tapi yang paling hebat dari kamu bukan kesuksesanmu, melainkan hatimu yang tetap rendah." Raka hanya tersenyum. "Saya belajar dari banyak hal, Pak, termasuk dari orang yang dulu menghina saya. Karena ternyata mereka yang menjatuhkan kita seringkali tanpa sadar justru yang membentuk kita." Pak Dimas menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya bangga punya murid seperti kamu." Raka menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Tanpa bimbingan Bapak, saya nggak akan sampai sejauh ini." Setelah berpamitan, Raka keluar dari aula. Udara malam menyambutnya dengan lembut. Lampu kota berkelap-kelip, menciptakan suasana tenang setelah badai emosi di dalam ruangan tadi. Ia menatap langit, menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Akhirnya selesai," gumamnya pelan. Tapi di balik suaranya yang tenang, ada kelegaan yang begitu dalam. Beberapa tamu keluar menyusul, masih membicarakan momen luar biasa itu. "Aku nggak nyangka dia bisa ngomong sebijak itu," kata seorang wanita. "Dia bukan orang biasa. Lihat caranya bicara, caranya berdiri. Itu hasil dari perjuangan panjang," sahut yang lain. Sementara itu, di dalam aula, Maya masih berdiri di tempatnya. Air matanya belum berhenti mengalir. Arga menatapnya, mencoba meraih tangannya. Tapi Maya menarik pelan. "Arga, kamu tahu nggak?" ucapnya pelan. "Aku nggak pernah lihat seseorang sekuat itu. Dan dia dulu yang paling tulus mencintaiku." Arga terdiam, tak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia tahu ia tak akan pernah bisa memiliki penghormatan yang sama seperti Raka. Maya menatap ke arah pintu keluar, tempat Raka tadi berdiri. Ia tersenyum di tengah air mata. "Selamat jalan, Raka," bisiknya. "Kamu sudah menang, tanpa perlu mengalahkan siapapun." Malam itu, dunia seolah ikut terdiam, menyaksikan kebesaran hati seorang pria yang dulu dianggap kecil. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya ketulusan yang menembus batas-batas harga diri manusia. Dan di luar sana, di bawah cahaya bulan yang lembut, Raka melangkah pergi dengan damai. Ia tahu, masa lalunya sudah ia maafkan, dan masa depannya baru saja terbuka dengan cahaya baru, cahaya dari hati yang telah sembuh sepenuhnya. Langit sore menjelang senja tampak begitu tenang, seolah ikut memahami perasaan di dada Raka yang perlahan mulai damai setelah hari yang begitu panjang dan penuh kenangan. Langkahnya keluar dari aula pernikahan terasa ringan, seperti beban bertahan-tahan yang akhirnya terangkat dari bahunya. Udara sore mengalir lembut di wajahnya, membawa aroma dedaunan basah setelah hujan ringan yang turun tadi siang.
Ia menatap ke atas, ke arah langit oranye keemasan yang perlahan berganti ungu, dan tersenyum kecil. Kadang kita harus jatuh dulu, gumamnya pelan. Biar tahu rasanya berdiri tegak. Ucapan itu keluar begitu saja, tanpa beban, tanpa sedih. Di belakang sana, musik pernikahan kembali mengalun. Tamu-tamu mulai bercengkrama lagi, seolah suasana emosional tadi hanyalah bagian dari cerita singkat yang lewat. Tapi di dalam hati Maya, di balik pelaminan yang kini tak lagi terasa megah, sesuatu berubah. Maya masih berdiri, memandangi pintu tempat Raka tadi pergi. Air matanya tak lagi bisa ditahan. Arga di sampingnya hanya bisa menatap tanpa tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, Maya berulang kali mengulang kalimat yang baru saja didengar dari Raka. Kalimat sederhana, tapi begitu dalam. Kalau bukan karena hinaan itu, saya nggak akan jadi orang yang kuat seperti sekarang. Kata-kata itu menusuk seperti pisau lembut di dadanya. Bukan karena menyakitkan, tapi karena penuh penyesalan. Ia tahu betul, cinta yang dulu ia abaikan adalah cinta yang paling murni yang pernah datang dalam hidupnya. Tapi kini, semuanya sudah terlambat. Beberapa tamu mendekatinya, mengucapkan selamat, menepuk bahunya, dan memuji keindahan pesta itu. Tapi Maya hanya bisa tersenyum kaku. Setiap senyum tamu terasa kosong. Setiap ucapan selamat terdengar hampa. Di matanya, hanya ada bayangan Raka yang melangkah pergi dengan tenang. Sementara itu, Raka sudah sampai di parkiran. Ia membuka pintu mobilnya, menatap sebentar cermin spion, dan melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah itu berbeda jauh dari dirinya bertahun-tahun lalu, kini lebih dewasa, lebih tegar, tapi tetap memancarkan kehangatan yang sama. Ia tersenyum kecil dan berbisik pelan. Akhirnya, selesai juga. Rak. Ia menyalakan mesin, namun tidak langsung pergi. Ia hanya duduk sejenak sambil memejamkan mata. Dalam diam, bayangan masa lalu kembali datang silih berganti. Hari ketika ia menunggu Maya di depan rumah. Hujan-hujanan sambil membawa cincin murah. Malam-malam panjang bekerja tanpa henti. Dan pagi-pagi di mana ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Semua itu kini terasa seperti mimpi lama yang akhirnya berakhir dengan tenang. Setelah beberapa menit, ia menyalakan mobil dan perlahan melaju meninggalkan tempat itu. Di jalan, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Setiap cahaya seperti simbol kehidupan baru yang menuntunnya ke arah masa depan. Ia merasa tidak sendirian. Ada kekuatan yang menuntunnya. Entah itu doa ibunya di kampung atau restu dari semesta yang melihat perjuangannya selama ini. Malam itu, Raka mampir ke tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat ia dulu sering menunggu orderan ojek online. Warung itu masih sama. Bangkunya kayu, lampunya redup, dan aroma kopi hitam yang khas. Raka, lama banget gak kelihatan, Nak. Sapa Pak Udin, pemilik warung yang dulu sering memberinya kopi gratis saat hujan. Raka tersenyum hangat. Iya, Pak. Kangen suasananya aja. Masih enak kopinya kayak dulu? Pak Udin tertawa. Masih, Nak. Tapi sekarang kayaknya kamu udah jarang minum kopi di warung begini ya. Udah sukses sekarang. Raka menggeleng pelan. Sukses bukan berarti harus lupa tempat di mana kita mulai, Pak. Pak Udin menatapnya dengan bangga. Kamu memang beda, Nak. Dulu waktu semua orang ngetawain kamu cuma diem, kerja terus. Sekarang lihat, orang-orang itu pasti malu sendiri. Raka tertawa kecil. Saya nggak pengen siapapun malu, Pak. Saya cuma pengen buktiin kalau hidup nggak harus sempurna buat jadi berarti. Mereka duduk cukup lama, berbincang tentang banyak hal, tentang perjuangan, tentang kehidupan yang selalu berputar, tentang bagaimana nasib bisa berubah tanpa kita sangka. Raka merasa tenang, bahkan sangat tenang. Malam itu, ia pulang dengan hati yang benar-benar ringan. Keesokan harinya,
kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Raka bangun pagi, menyiapkan diri untuk ke bengkel pusatnya. Para karyawan menyambutnya dengan semangat seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi semalam. Tapi Raka merasa seperti manusia baru. Ia bekerja dengan senyum, berbicara lembut kepada setiap orang, dan memastikan semua berjalan lancar. Beberapa minggu kemudian, ia menerima kabar bahwa perusahaannya mendapat penghargaan dari pemerintah kota karena kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan untuk anak muda. Ia diundang untuk menerima penghargaan itu langsung dari wali kota. Saat berdiri di atas panggung menerima plakat dan mikrofon, ia mengucap pidato singkat, namun menggetarkan hati semua yang hadir. Saya dulu bukan siapa-siapa, tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya berdiri di sini karena dulu ada orang yang menertawakan saya. Karena mereka, saya belajar untuk tidak menyerah. Saya belajar bahwa hinaan bisa jadi bahan bakar kalau kita mau berubah. Suasana ruangan hening sesaat sebelum disambut tepuk tangan meriah. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Seorang tukang ojek yang kini jadi pengusaha sukses, tapi tetap rendah hati dan penuh rasa syukur. Setelah acara itu, banyak media menulis kisah tentang Raka. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai simbol harapan generasi muda. Tapi bagi Raka, semua pujian itu tak lagi penting. Ia sudah melewati masa di mana pengakuan dari orang lain berarti segalanya. Sekarang, ia hanya ingin hidup dengan damai, membantu orang lain seperti dulu ia dibantu. Suatu hari, ia mengunjungi panti asuhan kecil di pinggiran kota. Ia membawa perlengkapan sekolah dan beberapa motor bekas yang diperbaiki dari bengkelnya. Ia berbagi cerita dengan anak-anak di sana, mengajarkan tentang kerja keras dan kejujuran. Salah satu anak bertanya polos, Om pernah gagal nggak?" Raka tersenyum, "Pernah, banyak banget malah. Tapi justru dari gagal itu Om belajar kalau Tuhan nggak pernah tidur. Dia cuma nunggu kita mau bangkit lagi atau enggak." Anak-anak tertawa dan Raka ikut tersenyum. Ia merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di matanya, bukan lagi harta atau status yang penting, tapi dampak yang bisa ia berikan untuk orang lain. Beberapa bulan kemudian, secara tak sengaja, Raka bertemu lagi dengan Lia, sahabat lama Maya. Mereka bertemu di sebuah acara sosial. Lia menyapa dengan ramah, "Raka, lama gak ketemu? Aku lihat kamu di berita beberapa kali. Kamu luar biasa, Ra." Raka tersenyum. "Aku cuma berusaha hidup baik aja, Li. Hidup ini singkat. Kalau cuma buat marah sama masa lalu, kita gak akan maju." Lia menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Kamu tahu gak, Maya sekarang tinggal di luar negeri. Pernikahannya gak berjalan baik." Raka terdiam sejenak, tapi tidak terkejut. "Aku doain dia bahagia, Li. Dia orang baik, cuma waktu aja yang salah buat kami." Lia tersenyum lembut, "Kamu masih sama kayak dulu ya. Selalu tenang." Raka tertawa kecil. "Kalau dulu aku belajar dari rasa sakit, sekarang aku belajar dari ketenangan." Setelah pertemuan itu, Raka pulang ke rumah dan duduk di teras seperti biasa. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, memegang secangkir teh hangat, dan merasa benar-benar damai. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi bayangan masa lalu, hanya rasa syukur yang memenuhi hatinya. Ia menatap ke arah bengkel yang masih terang, karena anak-anak magang belum pulang. Mereka tertawa-tawa sambil bekerja, dan Raka tersenyum melihatnya. "Mungkin inilah tujuan sebenarnya dari semua yang aku lewati," pikirnya. "Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk bisa bikin orang lain punya harapan." Malam itu, angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang menyelimuti seluruh rumah. Raka memejamkan mata, menarik napas dalam, dan membiarkan pikirannya melayang pada satu kalimat yang dulu ia ucapkan pada dirinya sendiri. Derajat manusia bukan diukur dari pekerjaannya,
Tapi dari ketulusan dan perjuangannya, kini kalimat itu bukan lagi janji, tapi kenyataan hidup yang telah ia buktikan. Raka menatap langit untuk terakhir kalinya malam itu dan berkata lirih, "Terima kasih Tuan, aku sudah belajar segalanya." Lalu ia tersenyum, hangat dan damai. Hidupnya kini bukan tentang siapa yang pernah menertawakan, tapi tentang siapa yang masih bisa ia bahagiakan. Dan di tengah kesunyian malam, Raka tahu perjalanan panjangnya sudah sampai pada titik paling indah, kedamaian yang sejati. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.